Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Niar, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 2 Kabupaten Sopeng tahun 2021. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gender. Gender adalah karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat. Sementara itu, seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Seks atau jenis kelamin terbentuk dengan alami, dapat dilihat sejak seorang individu lahir. Sedangkan gender dibentuk oleh sosial dan budaya. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Ibu dulu nih nak, panggil Maya Ata, suruh Maya Ata temani Kidi. Ya boleh. Ayo, temani dulu Nata main ya. Si ibu ini. Ay, ndak mau ja. Mau kami main game dulu. Deh, kenapa maki itu sibuk aku dong? Ambil ke dulu Nata Nah memang tugasnya perempuan itu ngurus rumah tangga, masak-masak, mencuci, bersih-bersih. Ya sama urus anak juga. Terus kalau tidak mau kita temani Nata, main apa memang di kerja kita? Nasa cari nafkah. Astaga, ya aku tahu Ji, bilang kita kerjaan tak cari nafkah, tapi tidak apa-apa jika kapan dibantu kak sekali-kali. Aku tahu Ji kerjaanku bilang mencuci, cuci pakaian, tapi tidak apa-apa jika dibantu kak juga. Jaga anak kan? Oh iya, minta maaf kalau ndak pernah bantu. Sudahlah, sama aja Ki. Tapi ndak main kita belajar membaca dalam. Ayo, belajar membaca. Pengaruh utamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, baik itu rumah tangga, masyarakat, dan negara, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan pengaruh utamaan gender adalah memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Apa kita bikin? Belajar Ki. Belajar kamu kapan sekolah? Jangan di sekolah. Biar bagaimana tinggi sekolah, tetap juga di dapur nanti kerja. Tetap jadi ibu rumah tangga, memasak jadi kerjaan tanah. Oke? Betul itu katanya kakek tanah jam sekolah ya ibu ya, jadi ibu rumah tangga juga toh, mencuci memasak. Oke? Betul itu, apa nak bilang ibumu? Lebih baik kamu saja sekolah laki-laki supaya kerja, karena aku yang walaupun ujung-ujungnya dapur juga. Ketidakadilan gender adalah pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender ada 5, yaitu subordinasi, marginalisasi, violence atau kekerasan, stereotip atau pelabelan, dan beban kerja ganda. Subordinasi adalah dibatasinya perempuan hanya pada aktivitas tertentu dan dibatasinya mereka dengan orang lain yang lebih rendah diletakkan pada tugas serta posisi sosial yang lain. Marginalisasi adalah
perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stereotip tertentu yang melekat cukup lama pada perempuan. Violence atau kekerasan terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan ditundukkan, juga karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Stereotip atau pelabelan adalah pelabelan atau penandaan negatif terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan diskriminasi serta berbagai ketidakadilan. Beban kerja ganda adalah pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan dan tanggung jawab perempuan. Di samping itu, perempuan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan pemilihan kota kelas. Apa kalian setuju? Oke baik, kalian ada usulan untuk mendaftarkan calon atau ada yang mau mendaftar sebagai calon? Saya Pak. Saya na Pak. Saya nak. Bisa kira-kira Pak. Meskipun saya perempuan, saya juga berhak mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Perempuan itu kan lemah, dikit-dikit baperan. Tidak semuanya nah perempuan seperti itu. Tidak salahnya kita kasih kesempatan untuk Musayana untuk menunjukkan diri sebagai ketua kelas. Betul Pak, saya memang perempuan, tapi saya akan buktikan kalau saya juga bisa memimpin. Ya betul, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin asalkan dia bisa amanah dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Peran gender adalah peran-peran dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki karena jenis kelamin mereka berbeda. Peran seorang ibu dan ayah misalnya melekatkan hak dan kewajiban untuk mengasuh anak-anak dan mencarikan nafkah bagi keluarga. Kesetaraan gender